Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang integral lipat dalam koordinat polar. Nah, di mana bahwa integral lipat bisa dinyatakan dengan integral dari daerah R atas fungsi f x, y dA. Nah, kalau dalam integral koordinat polar itu adalah integral atas daerah R, kemudian di sininya adalah f R cos theta, R sin theta, ya, dikali dengan R dr d theta. Nah, di mana R dr d theta itu sebagai penggantinya dari dA, ya, sebagai pengganti dA. Nih, sebagai pengganti dA-nya diganti dengan R dr d theta. Nah, di mana X-nya itu kalau perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat kutub atau koordinat polar, X-nya dinyatakan dengan R cos theta dan Y-nya dinyatakan dengan R sin theta. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub di video saya sebelumnya. Contoh yang pertama, saya berikan integral 1 sampai akar 3, kemudian ada integral 1 sampai X, dy dx, ya. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa ini adalah integral lipat 2 dalam koordinat kartesius, ya, karena yang dipakai masih dy dan dx, di mana ini memiliki batas y-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan x, ya. Ini adalah batas y-nya. Oke, kemudian batas x-nya adalah lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan akar 3. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merubah fungsi tersebut ke dalam koordinat kutub, di mana bentuknya adalah dA-nya akan diganti dengan R dr d theta. Nah, oke, sekarang kita buat dulu daerahnya. Saya buat koordinat kartesius. Oke. Di mana daerah itu dibatasi oleh garis Y lebih dari sama dengan 1. Kalau garis Y sama dengan 1 berarti ada di sini, ya, kurang lebih. Nah, ini Y sama dengan 1 dan Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti berupa garis Y sama dengan X ini. Oke, nah ini adalah Y sama dengan X. Oke, nah kemudian batas X-nya ada juga, yaitu 1 sampai akar X. Oke. Sekarang batas X-nya, di situ X-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari akar 3, ya kan. Nah, kalau X sama dengan 1 berarti kurang lebih ada di sini. Nah, ini X sama dengan 1 dan X sama dengan akar 3 kurang lebih di sini. X sama dengan akar 3. Nah,
Sekarang kita pilih daerahnya. Daerahnya tadi dibatasi oleh Y sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan X. Berarti ada di atas garis Y sama dengan 1 dan di bawah kurva Y sama dengan X, ya kan? Dan di sebelah kanan garis X sama dengan 1 dan di sebelah kiri garis X sama dengan akar 3. Nah, berarti daerahnya adalah kita arsir terlebih dahulu. Oke. Nah, berarti daerahnya yang ini. Oke. Nah, R atau S ya. Nah, oke. Sekarang untuk menentukan batasnya, maka batasnya juga harus dirubah dalam bentuk R dan juga theta. Nah, bagaimana menentukan batas R-nya? Kalau dalam koordinat kutub atau koordinat polar, sinarnya bukan datang dari bawah sumbu X atau sebelah kiri sumbu Y, tapi datangnya dari titik pusat ya. Ini. Nah, misalkan ada sinar yang datang seperti ini, berarti dia pertama kali akan ketemu garis apa dan akan meninggalkan garis apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat garis yang warna hijau itu, untuk melewati daerah R, pertama kali dia akan bertemu dengan garis Y sama dengan 1, ya kan? Nah, kalau bertemu dengan Y sama dengan 1, tadi sudah saya bilang bahwa dalam koordinat kartesius, Y-nya itu diganti dengan R sin theta. Ya, berarti ini R dikali sin theta sama dengan 1. Di mana R-nya sama dengan 1 per sin theta, atau bisa juga dalam bentuk R sama dengan cosec theta. Oke, gini ya. Nah, sekarang kan tadi dia sudah ketemu dengan garis Y sama dengan 1 ini, ya kan? Sekarang dia akan meninggalkan garis X sama dengan akar 3. Dia akan meninggalkan ini, yang warna merah ini. Berarti X sama dengan akar 3. Nah, berarti kalau X tadi diganti dengan apa? R cos theta sama dengan akar 3. Nah, berarti R-nya berapa? R sama dengan akar 3 per cos theta. Nah, sepercos dia sama saja dengan apa? Sepercos sama dengan sekan. Berarti akar 3 sekan theta. Ini ya. Nah, berarti kita sudah punya nilai R ini dan ini. Oke. Kalau kita lihat dari daerah R, ya, sudut terkecilnya itu yang mana? Oke, untuk menentukan sudutnya, sudut terkecilnya, kita lihat dari titik pusat lagi yang tadi, kita buat garis untuk menentukan sudutnya. Berarti ini adalah sudut theta, gitu ya. Nah, untuk menentukan besar sudut theta ini, berarti kita lihat segitiga yang ini sama ini ya. Nah, berarti panjangnya di sini berapa? 1. Di sini adalah akar 3. Berarti untuk menentukan sudut ini bagaimana caranya? Menggunakan tangan theta. Berarti tangan theta sama dengan 1 per akar 3. Nah, ini sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, ini tetanya sama dengan, kalau di kuadran 1 berarti tetanya sama dengan 30 derajat atau sama dengan pi per 6. Oke.
Nah, ini sudut terkecilnya. Berarti sudut terbesarnya adalah yang ini, garis Y sama dengan X. Berarti langsung ada di sudut 45 derajat ya. Theta sama dengan 45 derajat sama dengan berapa? Pi per 4. Nah, integral 1 akar 3 integral 1x dari dy dx sama dengan integral. Nah, batas R-nya berapa tadi? Berarti batas R yang bawah sama dengan cosec theta sampai dengan akar 3 secant theta. Nah, kemudian yang batas tetanya sama dengan pi per 6 sampai dengan pi per 4 dari, kalau 1 berarti langsung diganti dengan R dikali dr d theta. Ini satu kesatuan ya, R dr d theta. Jadi jangan cuma dr d theta aja, tapi ada R-nya. Berarti kita integralkan R-nya terlebih dahulu, baru kita integral tetanya. Berarti ini pi per 6, di sini adalah pi per 4, integral R berarti setengah R kuadrat dengan batas kosekant theta dengan akar 3 sekant theta dikali d theta. Ini ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. R-nya kita ganti dengan akar 3 sekant theta untuk batas atasnya. Ini tadi masih pi per 6. Yang ini adalah pi per 4. Berarti di sini setengah. R-nya kita ganti dengan akar 3 sekant theta kuadrat dikurangi setengah dikali kosekant theta kuadrat d theta. Oke. Nah, biar lebih mudah setengahnya kita tarik ke depan saja. Berarti ini integral pi per 6, ini pi per 4, akar 3 kuadrat berarti 3 ya. 3 sekant kuadrat theta dikurangi kosekant kuadrat theta d theta. Setengah dikali integral sekant kuadrat adalah tan theta, berarti tangan theta dikurangi integral kosekant kuadrat adalah kotangan theta. Dengan batasnya adalah pi per 6 dengan pi per 4. Ini ya. Oke. Nah, jadi sekarang tinggal substitusi. Setengah. Oke, tangan theta, tetanya diganti pi per 4, jadinya 3. Tangan theta, kotangan theta, tetanya diganti pi per 4 adalah min 1, jadinya 3 ditambah 1, kemudian dikurangi setengah, sekarang diganti dengan pi per 6, yaitu 3 per akar 3 ditambah akar 3. Nah, hasilnya adalah 2 min akar 3. Oke, nah ini secara koordinat polar. Oke, untuk contoh yang keduanya, ingat bahwa kita akan merubahnya ke dalam integral koordinat polar, ya. Nah, kita harus menggambarkan grafiknya terlebih dahulu dan kita harus lihat dulu batas-batas Y dan X-nya. Kalau kita lihat di sini, batas Y-nya berapa? Nah, di sini tuh batas Y-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan
1 min X kuadrat ya. Ini batasinya. Sama ini. Nah, kemudian batas X-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang grafiknya seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat grafiknya, di situ kan kita punya Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, ya kan? Nah, kalau ini kita kuadratkan, Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat, atau sama saja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini berupa apa? Lingkaran dengan jari-jari 1. Oke, sekarang kita gambar. Oke, gambarnya di situ dibatasi dengan X sama dengan 1. Berarti ada garis lagi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah daerah S-nya atau R-nya. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bahwa kita cari di mana batas R-nya dan juga di mana batas tetanya ya. Kalau tadi kita sudah bahas bahwa Y sama dengan R sin theta dan X-nya sama dengan R cos theta. Nah, berarti kita akan buat persamaannya menjadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 ya kan. Berarti sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya. Oke, sekarang kita tentukan batas-batas R dan batas tetanya. Berarti dari sini kita ambil sinar yang datangnya dari titik pusat ini. Ya kan? Dari titik pusat yang akan melewati ke sini, 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 dan sini juga, dan sini juga. Oke. Nah, berarti kita harus tahu batasnya bahwa sinar itu datangnya dari mana? Yaitu dari titik pusat, yaitu 0. Berarti R-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Ya kan? Nah, kemudian tetanya. Nah, teta yang terkecil adanya di sini. Berarti sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti tetanya lebih dari sama dengan 0, yang kecil. Nah, yang besar, dia adanya di mana? Yaitu adanya di sini. Nah, sudut berapa ini? 90 derajat pi per 2. Berarti kurang dari pi per 2. Kita rubah. Berarti ini tadi 0, 1, 0 dan akar 1 min X kuadrat dari 1 per 4 min X kuadrat min Y kuadrat dy dx. Nah, kita akan rubah menjadi batasnya R dan theta. Berarti R-nya adalah 0 sampai 1, tetanya adalah 0 sampai pi per 2. Nah, sekarang persamaannya. Persamaannya kita akan coba rubah dari 1 per 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Kita akan rubah jadi 1 per 4 min dalam kurung X kuadrat ditambah
Y kuadrat. Nah, tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat kan ini kan, jadi R kuadrat kan. Jadinya kita rubah jadi 1/4 min R kuadrat. Ya, oke, jadinya jadi 1/4 min R kuadrat. Seperti biasa dikali dengan R, dr, d theta. Oke, R, dr, d theta. Oke, kita integralkan terhadap R terlebih dahulu. Nah, kita lihat untuk yang persamaan ini. R/4 min R kuadrat itu kalau diintegralkan jadinya berarti ini integral 0 sampai pi per 2. Nah, ini tadi kalau diintegralkan jadi apa? Min akar 4 min R kuadrat. Nah, kenapa begini? Kalian buka lagi di materi kalkulus 1 di integral lipat 1. Nah, ini sudah pernah kita bahas dengan batasnya 0 sampai 1. Di sini masih ada di theta. Oke, tinggal substitusikan batas atasnya 1 dan batas bawahnya adalah 0. Berarti masih ada integral 0 sampai pi per 2. Berarti ini berapa? Min R-nya ganti 1 berarti min akar 3. Kalau 0 berarti dikurangi min 2 di theta. Ya, sama dengan integral 0 sampai pi per 2 dari min akar 3 plus 2 d theta. Nah, sekarang kita integralkan theta. Berarti berapa? 2 min akar 3 dikali theta dengan batasnya adalah 0 sampai pi per 2. Nah, berapa? 2 min akar 3 dikali dengan pi per 2. Kalau diganti 0 hasilnya 0 kan, berarti hasilnya ini. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.